Salam YouTuber pemula, jumpa lagi dengan kami dari channel YouTube Bioskop Palembang. Dalam klip kami kali ini, kami mencoba untuk seolah-olah menjadi pengamat politik luar negeri, di mana saat ini sedang menjadi pembicara internasional ialah konflik antara Amerika dengan Iran, atau disebut dengan perang Iran dan Amerika. Kami mencoba untuk mengupas dari sisi strategi militer, dari strategi peperangan, dengan dari bahasa warung kopi, istilahnya bahasa yang ringan dan umum diobrolkan di warung-warung Tegal, di warung kopi, di teras rumah saat warga berkumpul dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf jika mungkin ada analisa-analisa kami yang salah, karena itu cuma sekedar untuk hiburan, sebagai apa istilahnya itu, konten di dunia YouTube. Sebagaimana kita simak bahwa beberapa hari yang lalu itu di pemberitaan disebutkan bahwa Garda Revolusi Islam Iran IRGC itu dikabarkan tengah melakukan pengejaran terhadap sekitar beberapa ribu pasukan Amerika Serikat yang diduga berada di wilayah Timur Tengah. Dilaporkan bahwa IRGC mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada warga kawasan Timur Tengah untuk memberikan informasi mengenai keberadaan para tentara Amerika tersebut. Juga menyerukan kepada seluruh wilayah, ya itu tadi, kalau nggak salah, sebagai saya masih ingat itu, mereka menyerukan untuk pada masyarakat untuk memberikan informasi keberadaan tentara Amerika Serikat yang menyebar di berbagai pemukiman dan hotel dan lain sebagainya. Dugaan dari IRGC bahwa tentara Amerika Serikat tersebut menggunakan perisai hidup masyarakat lokal. Menarik untuk disimak istilah salah satu strategi perang yang digunakan itu perang asimetris. Mungkin kalau bagi masyarakat seperti kami, istilah-istilah tersebut sangat tidak familiar, karena khusus orang-orang yang berkecimpung di dunia militer yang sangat paham terhadap strategi perang. Namun asik untuk dikupas dalam versi bahasa yang sederhana. Berdasarkan beberapa referensi, kami memperoleh empat metode taktik dan strategi yang digunakan dalam perang asimetris tersebut. Pertama yaitu taktik untuk membuat musuh bangkrut, dalam bahasa lebih sederhananya gitu. Negara Iran alih-alih menghabiskan uang untuk jet tempur mahal, Iran berfokus pada produksi rudal dan drone menggunakan serangan kamikaze kalau istilah dalam perang dunia kedua saat itu. Pesawat ini tak berawak dan mahal, namun ketika diluncurkan, banyak negara barat harus meluncurkan rudal pertahanan udara senilai jutaan dolar hanya untuk menembak satu pesawat yang tak berawak. Strategi ini digunakan oleh negara Iran untuk membuat musuh, dalam hal ini Amerika Serikat, menghabiskan biaya yang besar untuk suatu peperangan. Jadi dengan biaya yang minim, negara Iran mencoba untuk menguras biaya operasional yang mahal dari tentara Amerika Serikat.
berdasarkan referensi ada strategi yang kedua, yaitu menggunakan jaringan proksi. Negara Iran tidak sendirian. Selama beberapa dekade mereka membangun hubungan dan mendanai kelompok-kelompok di negara-negara seperti Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman. Efeknya, jika perang pecah, musuh tidak bisa fokus pada satu negara Iran, namun harus menghadapi banyak proksi yang menggunakan sistem militan yang membela negara Iran. Jadi perhatian dari negara Amerika Serikat akan terbagi ke beberapa faksi. Satu, jadi taktik membuat musuh bangkrut. Yang kedua, jaringan proksi. Nah, berikutnya yang ketiga, salah satu kunci yang dimiliki oleh Iran dalam perang asimetris saat ini ialah Iran tahu bahwa posisi strategis mereka adalah senjata. Mereka berada tepat di sebelah selatan Selat Hormuz, sebuah jalur sempit di mana 20% atau mungkin dalam perhitungan statistik lain mungkin berbeda, namun berdasarkan referensi kami itu 20% dari minyak dunia melewati Selat Hormuz setiap hari. Jika Iran memblokir rute ini, bisa dipastikan harga minyak global akan melambung, rantai ekonomi dunia akan runtuh, dan pemerintah Amerika Serikat akan menghadapi tekanan kemarahan dari warganya sendiri terkait minimnya bahan bakar minyak di dalam negeri Amerika Serikat. Yang menarik itu metode strategi perang yang keempat, yaitu menggunakan metode serangan piranha di lautan. Kenapa disebut dengan serangan piranha? Karena diilustrasikan Amerika Serikat bangga dengan kapal induk raksasa mereka. Hal ini dibalas Iran dengan tidak menggunakan kapal perang besar. Sebaliknya, mereka menggunakan ribuan perahu-perahu kecil dan kapal berukuran kecil yang dilengkapi dengan torpedo. Jadi di perairan sempit seperti Teluk Persia, perahu-perahu ini akan menyerang berkelompok seperti piranha. Kapal raksasa musuh akan sulit bergerak dan sulit mempertahankan diri dari segala arah. Tujuan militer Iran itu menurut pendapat kami bukanlah untuk mengalahkan Amerika Serikat di medan perang. Sebaliknya, strategi mereka adalah membuat perang terlalu rumit, terlalu lama, dan sangat mahal. Mereka menunggu sampai tahap di mana beban biaya dan masalah ekonomi menyebabkan Amerika Serikat terpaksa mengibarkan bendera putih secara politik. Itu tadi analisa kami terhadap strategi yang digunakan oleh negara Iran dalam menghadapi Amerika Serikat, itu menggunakan strategi perang asimetris. Berikutnya kami akan mencoba membahas dalam istilah militer itu perang darat. Banyak yang bingung kenapa Amerika Serikat dan Israel cuma berperang menggunakan strategi hujan rudal, tapi nggak berani mengirim pasukan darat ke Teheran. Menurut analisa kami, jawabannya adalah di Iran itu terdapat istilah kota rudal bawah tanah. Strategi ini disebut oleh kalangan militer itu sebagai strategi mozaik Iran, yang membuat struktur militer dan ulamanya itu diklaim kebal gempuran rudal walaupun dalam skala besar.
Pertama yaitu bahwa Iran memiliki 2 lapis militer. Ada tentara reguler, itu berdasarkan referensi yang kami baca, dan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Kalau yang satu lumpuh, yang lain langsung ambil alih. Dan perlu diketahui bahwa IRGC ini bukan cuma tentara, tapi mereka memegang kendali ekonomi dan keamanan dalam negeri. Jadi strukturnya sudah sangat menyatu dengan negara. Jadi mungkin dalam istilah kita itu apa itu istilahnya itu ya, intinya bahwa tentara tersebut sudah menyatu dengan keseharian dari masyarakat. Yang kedua, berdasar referensi kami membaca bahwa ada yang namanya kota rudal bawah tanah. Jadi Iran itu tidak menaruh senjata di gudang biasa. Sebagian besar aset strategis mereka dikubur di terowongan raksasa di bawah pegunungan batu yang sangat dalam. Bahkan bom penghancur bunker Buster terbaru milik Amerika Serikat pun bakal kesulitan buat memastikan kehancuran total bunker yang dibuat oleh negara Iran. Ketiga, Iran juga memakai strategi perang mozaik gitu. Seingat saya baca dari beberapa referensi. Artinya kalau pusat komando di Teheran hancur, itu unit-unit militer di daerah punya izin buat perang sendiri-sendiri secara mandiri menggunakan sistem gerilya. Mereka sadar betul kalau mereka nekat melakukan invasi darat untuk menggulingkan rezim di Teheran, biayanya bakal jauh lebih mahal dan lebih berdarah dibanding dengan perang Irak beberapa tahun sebelumnya dan Afghanistan. Jadi resiko untuk perang darat lebih besar dan lebih mahal dalam perhitungan strategi militer. Inilah yang menjadi alasan kenapa sampai hari ini Washington dan Tel Aviv lebih memilih menggunakan sistem hujan rudal, istilah militer tersebut, daripada mengirim pasukan darat ke jantung kota Teheran. Resikonya terlalu besar dan memakan biaya operasional yang sangat mahal. Salah satu hal menarik juga yang tidak diduga oleh Amerika Serikat ialah bahwa Iran berhasil meniru sistem panduan inframerah dan elektrooptik itu, kalau nggak salah istilah yang pernah saya baca dari Google itu. Elektrooptik modern yang dimiliki oleh Barat, lalu memproduksinya secara massal untuk dipasok kembali ke Lebanon. Jadi hal ini memberikan dampak strategis secara regional. Nanti akan kita kupas bahwa dalam pertemuan terbaru sebagaimana kita simak di tayangan di media sosial yang melibatkan Brigade Givati Israel itu, kalau nggak salah lagi-lagi, karena mohon maaf apa yang kami sampaikan di sini merupakan review atau rangkuman dari referensi-referensi yang kami simak dari medsos. Yang melibatkan Brigade Givati Israel pada hari Jumat, serangan rudal Al-Mas 3 terbukti efektif melukai tentara dan merusak formasi lapis baja. Kenapa ini efektif? Karena mampu tidak terdeteksi, jadi tanpa terdeteksi oleh sistem alarm yang dimiliki oleh Israel. Bagi IDF, ini adalah mimpi buruk logistik.
Komandan lapangan dari IDF saat ini harus menghadapi ancaman dari sudut dan ketinggian yang tidak terduga. Sebagaimana kita bahas tadi, ini konteksnya perang darat, mempersulit upaya pengawasan balik dan perlindungan pasukan. Jadi dari sisi topografi memang topografi daerah Iran dan Israel itu mayoritas terdiri dari pegunungan. Analis pertahanan menilai bahwa keberadaan ribuan senjata presisi ini dapat mengubah konflik lokal menjadi duel rudal berteknologi tinggi. Keberhasilan aktor non-negara, dalam ini proksi ini milik oleh negara Iran, dalam mengoperasikan senjata yang memiliki standar setara dengan persenjataan NATO, itu disimpulkan bahwa dominasi udara dan teknologi militer konvensional saat ini tengah ditantang oleh inovasi asimetris yang relatif murah dan mematikan. Itulah kenapa saya sebut bahwa konteks perang Iran dan Amerika Serikat saat ini memberikan dampak strategis secara regional dan menyeluruh, dan bukan tidak menutup kemungkinan akan menarik negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dari kedua negara yang saat ini tengah berkonflik.